Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbah wal la yabkhas minhu syai'a. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim, para ulama, nahdiyin. Al-mukarram, Syekhuna Rais Syuriah, Nahdlatul Ulama, Majelis Wakil Cabang, Kecamatan Bantarkawu, beserta jajaran Akwan, Mustasar, serta para ketua lembaga yang kami hormati, pengurus Nahdlatul Ulama Ranting se-Kecamatan Bantarkawu, yang kami hormati segenap pimpinan Badan Otonom Nahdlatul Ulama Kecamatan se-Kecamatan Bantarkawu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, serta khususnya peserta Zoom meeting yang pada saat ini tengah mengikutinya dengan seksama, penuh kehusuan dan penuh ketulusan. Semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin rahimahumullah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya muliakan peserta Zoom meeting MWPNI Bantarkawu, kita adalah hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu manusia. Adalah tuan dari seluruh makhluk Allah. Dan makhluk-makhluk yang ada, tuan rumahnya adalah manusia. Manusia itu sebagai hayawanun natiq, jadi hewan yang berpikir. Yang berarti kalau manusia tidak mau berpikir, itu maksudnya hewan yang setara kerbau atau kambing. Jadi kalau ingin beda dengan hewan yang lain, maka kita harus natikun. Natikun itu berpikir. Sifat manusia, makhluk yang berpikir ini, itu diberikan ajaran atau risalah, di mana risalah itu dikembangkan dari sejak Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, yaitu khatamin nabiyyin wal mursalin, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inti ajarannya hanya satu, yaitu tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menciptakan alam ini, tidak ada yang digandrungi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua terkumpul dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat inilah surat idolanya para malaikat, surat idolanya para wali,
Karena di dalam surat ini tidak tersebutkan nama suratnya dan tidak menceritakan selain cerita tentang Tuhan, cerita tentang Allah dari awal ayat sampai akhir ayat. Maka ketika saudara kita, katakanlah Pak Guru Wawan Harnoto, yang melekat pada dirinya adalah pekerja, yang melekat pada dirinya adalah katakanlah pegawai negeri sipil, maka di situ tertera baik surat keputusan pemerintah atau slip, ujroh, dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia aktif atau kita semua aktif di Nahdlatul Ulama, maka SK-SK tersebut, keputusan-keputusan tersebut, predikat-predikat tersebut itu tersimpan laksana nama surat yang melekat pada surat Bulhu. Sehingga masyarakat memudahkan dengan kearifan lokal mengatakan bahwa surat Al-Ikhlas itu didohirkan atau dibuktikan, dibahasakan menjadi surat Bulhu. Padahal nama aslinya surat Al-Ikhlas. Nah, jadi surat Al-Ikhlas itu tidak tertera dalam kalimat-kalimat yang terdapat dalam Qul huwallahu ahad sampai selesai. Ini artinya apa? Artinya predikat kepengurusan, identitas, status kita semua sebagai pengurus Nahdlatul Ulama bisa jadi tidak tertera dalam kehidupan keseharian kita. Tetapi tertera dan termaktub ditulis oleh Allah sebagai karyawan-karyawan Tuhan, sebagai pegawai-pegawai Allah yang senantiasa berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Para hadirin yang saya muliakan, kaitan dengan ke-NU-an, khususnya ke-NU-an di kita, yaitu di Kecamatan bahwa kita sedang mengejawantahkan, sedang membuktikan dari ajaran tadi, di mana ajaran tadi itu harus dilakukan secara berjamaah. Alaikum bil zama'ah. Alaikum bisawadil aqdam. Alaikum itu kalimat biasa, ya, artinya huruf jar, majrur, tetapi kalimatnya perintah. Mestilah kepada kamu untuk senantiasa berjamaah, untuk senantiasa berkomunitas, untuk senantiasa bersama-sama. Jadi dakwah Islam yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad dari Jazirah Arab sampai ke Ciwadil, sampai ke Tobruk, sampai ke Randegan, sampai ke Camba, dan kesemuanya itu hanya dilakukan dengan berjamaah. Sekali lagi, dilakukan dengan komunitas. Tidak ada penyebaran Islam, penyebaran kalimat Allah dilakukan dengan sendiri-sendiri. Satu kesalahan besar ketika ada orang mengatakan abdi mah Islamna bade sosoranganan bae, tos bade di dieu bae, bade di lembur bae, bade di musola bae. Itu sesuatu kesalahan yang fatal, sehingga kepedulian terhadap lingkungan yang harus dijamaahkan akhirnya menjadi terlantar. Nah, jamaah kita itu harus dijamiahkan. Dijamiahkan itu diminus, diatur. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa setiap berkumpul 3 orang, maka salah satunya adalah imam. Itu minimal 3. Jadi kalau ada 3 saja orang berkumpul, itu harus ada imamnya. Semua makhluk itu ada organisasinya, termasuk bebeknya Pak Kiai Nadir, itu ada, ketuanya ada, cuman kita tidak tahu siapa ketuanya, gitu ya. Jadi kalau dalam sirem itu, di Sunda disebutnya gatem. Gatem itu adalah ketuanya. Nah, apalagi untuk membawa ajaran Islam, untuk membawa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu tentu membutuhkan
jam'iyah, organisasi manajemen. Para hadirin yang saya muliakan, kita runtut ke bawah bahwa kita itu berada pada jam'iyah atau komunitas Nahdlatul Ulama yang lebih identik dengan pesantren, yang lebih identik dengan santri. Katakanlah kita lebih identik kepada sarungan dan terumpah atau bakiyah. Karena ketika Muktamar tahun 1933, ketika NU mengesahkan pemerintah yang dipimpin oleh Hindia Belanda sebagai pemerintahan yang sah, orang-orang atau para ulama yang memutuskan itu kebanyakan memakai sarung dan terumpah atau bakiyah. Nah, dan itu kita sebagai kelompok itu, mari kita bersama-sama untuk sedikit ke tengah, sedikit maju. Karena apa? Kalau ditarik benang merah ya, benang merah ke-NU-an itu, satu sisi kita ingin maju, katakanlah semaju negara maju, tetapi di sisi lain kita juga sudah kadang-kadang sudah terikat oleh satu ajaran di mana ajaran itu dalam tanda kutip terlalu ukhrawi. Padahal di dalam Al-Qur'an Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dunia yang hasanah, akhirat yang hasanah. Nah, maka dengan itu untuk dunia yang hasanah ini tentu harus didukung oleh ilmu pengetahuan, intelektualitas, knowledge, kemudian kemampuan menggali informasi, dan kita masuk kepada zaman di mana zaman ini disebutkan zaman yang serba, ini yang bagi saya bahasa ini bahasa yang sangat tidak elegan bagi saya, yaitu bahwa kita masuk kepada zaman digitalisasi. Nah, untuk di Bantar Kawung, mungkin salah satu tokohnya adalah saudara kita, Sekretaris MPCNU Bantar Kawung, Bapak Ali Yasin Eskom dari Tanjung Cipanas. Nah, maka dengan itu, sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa satu sisi kita terkungkung dalam dunia kejumudan, keapa-adaan, tetapi di sisi lain juga kita harus mengimbangi zaman, di mana zaman itu tentu adalah yang bernama dunia. Nah, Al-Quran ini menggaris kepada kita semua sebagai kader Nahdlatul Ulama, apa yang tertera dalam Al-Quran, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiron wa nadhiron wa da'ilallah wa sirajam muniro. Hai Muhammad, sesungguhnya aku mengutus kamu satu sebagai saksi, kedua sebagai penggembira, yang ketiga sebagai orang yang memberi peringatan, yang keempat orang yang selalu mengajak kepada Allah, dan yang kelima harus jadi mercusuar, sinar yang menyinari seluruh alam, wasirojam muniro. Nah, maka kita sebagai pengurus, sahidan itu artinya aktif, mubasiron itu artinya selalu melaksanakan dengan riang gembira, wanadiron itu artinya kita selalu khawatir atau prihatin, selalu tanggung jawab bahwa ini harus kita lakukan. Kemudian harus selalu mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya mengajak kepada kebaikan. Dan yang terakhir, kita sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, khususnya sekretaris, itu harus menjadi sebagai mercusuar yang menyinari di sekelilingnya. Yang terakhir, saya sampaikan untuk kita semua bahwa kerja kita, gerakan kita tidak ada lain kecuali hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Islam ini, ajaran aswaja ini harus kita pertahankan. Pertahanannya sesuai dengan zaman. Setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zaman. Kalau bicara tantangan, ingin saya sampaikan bahwa seorang jagoan bukan orang yang tidak pernah terpukul.
Tetapi seorang jagoan adalah ketika dia terpuruk, dia bisa bangkit kembali. Nah, bangkit inilah yang disebut nahdoh. Kalau dalam Ansor disebut bergerak, harokah. Nah, maka mari kita sama-sama menggerakkan kita, menahdohkan diri kita, membangkitkan diri kita untuk senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman nasoroddina nasorallah. Sapa wonge sing gelem nulungi agamane Gusti Allah, Allah arep nulungi kita sedaya. Sahaja anu intan surullah yansurkum. Lamun anjen kabeh daek nulungan agama Allah dengan cara apa saja, Allah akan menolong kita. Dan ini merupakan bahasa yang lugas sekali. Allah memberikan janji kepada kita semua. Mudah-mudahan perjuangan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak kita punya keyakinan di alam mahsyar nanti apa yang telah engkau perbuat. Kita jawab, kami telah berjuang. Mudah-mudahan setetes perjuangan, setetes keringat untuk Nahdlatul Ulama menjadi saksi kebaikan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo selamat melaksanakan rapat, melaksanakan pembinaan kesekretarisan dari saya sebagai kapasitasnya sebagai Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Kecamatan Bantar Kaung menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran, atas perhatian Bapak Ibu semua. Dari saya cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya mas, sahabat bergabung. Monggo. Saya hadir Pak Ali, sudah. Ya Pak Ali. Saya hadir terus. Siap Pak Ali. Siap. Siap. Tugas. Ya. Pak Ali, saya sih nulis tuh Pak Ali. Oke. Nulisnya di mana ya?
Oke. Ya. Saya mau bertanya Pak Ali. Bertanya Pak Ali. Begini Pak Ali. Halo. Pak Ali itu menyampaikan bahwa materi rapat itu menyampaikan poin-poin program NU di 3 bulan ke depan, gitu ya. Gitu. Itu sifatnya kan tinggal mengikuti. Gitu. Nah, kemudian tadi oleh Pak Ali disampaikan apa kesulitannya. Maksud saya begini, rapat malam ini lebih kepada penataan administrasi. Penataan administrasi. Nah, penataan administrasi ini resikonya MWC akan melaksanakan verifikasi, gitu. Suatu saat ya, verifikasi administrasi. Otomatis itu harus ada bukti fisiknya, gitu. Oke. Siap, terima kasih. Saya tadi angkat tangan dari tadi tidak ditengok, Kang Ali. Oke, terima kasih, Kang Ali, atas waktunya. Pertanyaan saya begini, Kang. Untuk sementara di Ranting Cinanas, itu kan untuk Tanfidiah itu belum punya sekretariat. Sehingga kami sih punya rencana akan membuat sekretariat, tetapi mau di di balai desa tidak mungkin karena sudah penuh dan sempit. Ketika di tempat saya juga masa iya di tempatnya saya gitu. Makanya mohon pencerahan barangkali untuk kesekretariatan di periode saya misalnya ini bolehkah di tempat tinggal ketua atau di lokasi tertentu misalnya di balai desa atau di masjid. Mungkin itu saja karena supaya ketika mengirimkan surat baik dari MBC maupun dari RAN itu surat yang begitu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Untuk sekretariat jelas sesuatu mutlak adanya. Alternatifnya satu bisa di rumah ketua Tanfidiah, berarti itu per masa khidmat pindah-pindah. Yang kedua, cari tempat yang strategis, artinya tengahan. Kemudian yang ketiga bisa menempel di majelis taklim atau madin atau ada rumah kosong. Itu simbol-simbolnya yang mutlak jelas itu ada plang atau banner. Belum ke masalah di dalamnya. Kalau di dalamnya sih harus ada struktur, harus apa sebagai tanda bahwa itu betul-betul sekretariat. Kemudian kalau untuk di balai desa, untuk di lembaga-lembaga pemerintahan itu setengah itu jangan ya, jangan kalau di lembaga pemerintah, walaupun di situ umpamanya 100% NU, tetap untuk di kantor-kantor pemerintahan jangan. Matur suwun. Terima kasih. Masjid boleh. Umpamanya ada
ada ruangan gitu. Tapi kalau tidak ada ruangan mah jangan. Ya paling tidak ruangan 3 meter ke 3 meter aja itu sudah cukup gitu ya. Ya, terima kasih Pak Kiai. Ya, terima kasih pencerahannya. Berarti kami harus mencari ruang Dapatnya yang Siti. sekretariatan. Nggih, matur suwun. Oke. Nanti kalau nggak puas ditambah lagi, Kang. Ya. Orang merek nyimak bae paling. Minta kopi nama. Bener. Konsumsi. Kopi masing-masing di rumah.